Saya dipesan oleh Kiai Haji Maduddin Usman sebelum saya live ini, hubungi saya langsung, siap untuk berdebat dengan Prof. Said Akil Al-Munawar. Tentukan di mana tempatnya, saya akan mendampingi beliau dari belakang sebelah kanan sebagai makmum nomor satu di belakang Kiai Haji Maduddin Usman untuk mendampingi, untuk berdebat. Mumpung ini ada tokoh yang cukup mumpuni dari kalangan Alawi untuk kita respon bersama. Kalau hanya sekedar Muhyiddin atau calon Habib itu mutunya kurang lah menurut saya. Kalau ini mutunya benar-benar tinggi. Imat namanya ya, dari Banten. Imat itu tiang, tapi sekarang tiangnya sudah roboh. Kenapa? Karena yang disampaikan tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, emosi ya. Karena banyak orang-orang yang datang dia ke Rabithah Alawiyah yang ada di Tanah Abang itu minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyak yang tidak dapat itu, termasuk teman-teman kita tidak dapat. Akhirnya ngoceh lah dia, ngoceh lah. Orang Arab dijelekkan, nasabnya Nabi juga dijelekkan ya. Ini tidak punya etika namanya ya, etika. Iya, tidak ada nasab itu, tidak ada katanya. Lah kalau nasab tidak ada, hadis itu apa isinya? Isinya sanad haddatsana akhbarana, isinya sanad. Kenapa kita ribut-ribut dengan sanad? Iya kan? Iya, kemana saja. Tidak usah yang namanya keturunan, sanad keilmuan saja harus jelas. Kalau sanad keilmuannya tidak jelas, berarti dia belajar agamanya liar. Kan orang kepada orang satu kitab, sementara dia sendiri tidak pernah belajar, itu liar. Nah kalau dia sendiri liar, muridnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagaduk itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Said Akil Husain Al-Munawar memberikan pernyataan yang sangat menggelitik, memanggil nama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani hanya dengan imat saja, dan bahkan menganggap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukan orang yang alim, ilmunya tidak bersanad, hanya ingin tenar, memberikan statement liar tanpa didasari ilmu, hanya berpegang pada satu kitab nasab. Ditanggapi oleh Kiai Haji Nur Ihya Ampel Surabaya. Sebelum menanggapi apa yang menjadi pernyataan dari Habib Husain Al-Munawar Palembang ini, diberi titip pesan untuk bisa duduk bareng berdebat dengan Habib tersebut, karena Habib Said Akil Husain Al-Munawar dulu adalah merupakan Menteri Agama di era Megawati dan menggelapkan uang dan abadi umat dan mendekam di penjara selama 5 tahun. Panjang lebar disampaikan oleh Kiai Nur Ihya mengenai pribadi seorang Habib yang dari Palembang, mantan Menteri Agama ini, sehingga dipandang perlu untuk kita sampaikan di khalayak mengenai bagaimana ejekan, hinaan oknum Habib mantan menteri ini kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana tantangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat Kiai Haji Nur Ihya kepada Habib Said Akil Husain Al-Munawar
mantan Menteri Era Megawati dengan video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi komentar kritikan dari Prof. Said Akil Husin Al-Munawar, beliau mengkritik Kiai Haji Madudin Usman yang mengatakan ilmu Kiai Haji Madudin Usman itu tanpa sanad. Nah, ini berarti bernada melecehkan. Beliau tidak menyebutkan Kiai Haji Madudin Usman dengan kiai kek, atau haji kek, atau mas kek, atau adik kek, enggak langsung dengan nama yang kurang sopan. Inilah ciri dari Habib Alawi. Tak peduli ia orang yang berpendidikan tinggi ataupun yang berpendidikan rendah, sama saja. Tidak hanya yang lulusan Torekoh, lulusan pesantren, sama saja. Merendahkan orang yang di luar klannya. Itu ciri khasnya itu di situ. Gitu. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Jelas tidak ada tundungannya, tidak ada dalilnya, dan bahkan mengatakan Kiai Haji Madudin Usman itu ilmunya tak bersanad. Berarti mengakui bahwa ilmunya sendiri yang lebih bersanad. Kita mengakui kesahihan kealiman beliau, memang. Tapi sekali lagi saya katakan, sekarang ini sama-sama, sama-sama. Tidak ada yang paling dari segalanya. Analogi sudah saya sampaikan. Yang menemukan mesin ATM store tarik tunai sama kartu ATM itu siapa? Apakah seorang tokoh muslim kita? Enggak. Dan kita terpaksa harus mengikuti pola perkembangan ilmu dan teknologi itu. Begitu juga Kiai Haji Madudin Usman mengarang buku Habaib Keturunan Nabi. Benarkah? Walaupun bukunya kecil, tapi jangan diremehkan. Cabai rawit ini isinya. Dan beliau sudah menyiapkan yang nanti diterjemah ke bahasa Inggris, ke bahasa Mandarin, ke bahasa Jepang, dan lain-lain. Bahasa Arabnya sudah ada. Ya, ini lebih mudah dipahami, ada Arabnya, ada Latinnya. Tidak hanya buku ini, beliau sudah pernah menyampaikan beberapa kali tentang penelitiannya. Dan saya termasuk orang yang setia mendukung beliau, Kiai Haji Madudin Usman. Bukan berarti saya takut buta, enggak. Jika Kiai Haji Madudin Usman salah, saya akan mengingatkannya. Sama. Selama ini 99% ijtihad beliau tentang pernasaban ini, tentang perhabiban ini sudah benar-benar sahih. Sahih, tak bisa dibantahkan oleh yang dari kalangan Ba'alawi ataupun non-Ba'alawi, karena berstandar internasional, tidak hanya berstandar lokal nasional saja. Beliau juga mengadopsi beberapa ulama pembatal nasab Ba'alawi di seluruh dunia. Oleh sebab itu kita tidak perlu meremehkan siapapun. Begitu juga saya pun tidak meremehkan keilmuan dari Habib Said Akil Al-Munawar. Beliau orang hebat, umurnya di atas saya sedikit lah. Beliau 69 tahun, ya 70 lah masuk. Beliau seorang ya pakar ya, termasuk hafal banyak hadis ya, hafal Quran ya. Tetapi semua ini tidak bisa jadi jaminan. Berapa banyak murid dari saudara saya Ustadz Jam Anwar Khotib, bahkan putri beliau siapa? Yang menipu banyak orang gara-gara uang. Bahkan beliau sendiri, Habib Said Akil Al-Munawar, dia pernah menggelapkan dana umat ratusan miliar, dana abadi umat. BPIH juga digelapkan. Kiai Haji Madudin Usman tidak pernah dalam sejarah menggasak uang ummah. Enggak pernah. Ini ratusan miliar yang diselewengkan, entah yang masuk ke rekening beliau pribadi itu berapa puluh miliar, wallahu alam, tapi jelas diputuskan bersalah sehingga dituntut 10 tahun penjara pada tahun 2006 yang lalu. Tetapi akhirnya ada kasasi, ada banding, akhirnya diputuskan menjadi 5 tahun. Namun 5 tahun penjara itu pun masih bisa dikurangi lagi. Tahun 2006 masuk penjara, 2008 sudah keluar dari penjara. Ya ini bagaimana? 5 tahun, itulah enaknya orang yang korupsi, itu enak. Jadi korupsi itu di Indonesia tidak bisa menggugurkan hukum dari Tuhan.
dari Allah Subhanahu wa taala, sang pengatur dan segala hukum, ahkamul hakimin. Korupsi seandainya 100 miliar, dihukum cuma 5 tahun seandainya, saya mau kok. Saya dihukum penjara 10 tahun, dikasih duit 400 miliar, saya mau saya. Begitu enaknya hidup di Indonesia. Terus sebab itu hukum di Indonesia ini tidak bisa serta-merta 100% bisa menghapus seorang ulama, alim alama yang seperti itu tuh gugur secara otomatis, tidak bisa dipercaya lagi. Karena apa? Sudah pernah melakukan kesalahan yang fatal. Seorang Habib Alawi, beliau ini menggarung uang dana abadi umat, milik umat Islam. Ini suatu hal yang tidak elok lah bagi seorang ulama dan hafizul Quran. Tidak hanya itu, beliau juga, ya mohon maaf ini buka-bukaan saja, karena memang informasi internet 2002 sampai 2006 itu belum secepat sekarang. Android belum sebanyak sekarang perkembangannya. Handphone produk made in China belum banyak masuk ke Indonesia. Jadi beliau juga pernah mengalami halusinasi. Seperti halusinasinya para Habib-Habib Alawi yang bermimpi dengan Qorinah wal Mukasyafah. Apa? Berdasarkan mimpi-mimpi dari ulama-ulama, mungkin suhu-suhu dukun-dukunnya, bahwa di situs Batu Tulis Bogor Selatan itu ada kandungan emas, harta karun peninggalan Prabu Siliwangi. Di situs Batu Tulis Bogor itu, yang isinya emas, jika digali, diambil, itu cukup untuk menutup hutang-hutang negara sebanyak 1.500 triliun pada waktu itu. Cukup untuk menutup hutang-hutang negara Indonesia kita ini. Tapi akhirnya setelah digali sembunyi-sembunyi, tapi banyak yang mengetahui, digali sepanjang 6 meter, sedalam 2 meter, selebar 1 meter, nggak ketemu. Alasannya macam-macam beritanya. Oh, ini nggak ikhlas, belum waktunya, karena kurang adanya keikhlasan sang empunya atau sebagian dari tokoh negara. Macam-macam alasannya, ternyata nggak terbukti. Prank seorang menteri agama